Hai Sobat HP, selamat datang di channel HP Edi. Di video kali ini saya akan merekomendasikan iPhone second yang bisa kalian pakai di tahun 2023. Ya, masuk awal tahun 2023 saya akan merekomendasikan iPhone second yang udah lumayan turun harganya. Kenapa videonya mengenai iPhone second? Ya karena kalau misalkan iPhone baru kalian bisa belilah dengan budget semaksimal mungkin. Itu udah pasti kalian dapat iPhone yang kondisinya lumayan bagus. Tapi kalau iPhone second dengan budget terbatas pasti butuh 1 atau 2 pertimbangan sebelum membelinya. Nah, dalam list iPhone yang saya rekomendasikan kali ini nanti akan saya menyertakan harga untuk X iBook dan juga X Enter. Saya pribadi sih sangat menyarankan kalau dana kalian yang cukup, apalagi kalian pilih aja yang X iBook karena itu akan lebih tenang dan juga lebih aman tentunya. Tapi kalau mungkin dana kalian mepet, tetap pengen punya iPhone, ya kalian harus pinter-pinter nyari seller yang pas untuk beli iPhone. Apalagi belakangan ini kendala sinyal di iPhone Enter itu lumayan banyak. Jadi ya di sini saya nggak memaksakan kalian untuk memilih salah satu, apakah X iBook ataupun X Enter. Jadi terserah kalian aja karena keputusan ada di tangan kalian. 5 iPhone yang turun harga di awal tahun 2023 ini. Oke, yang pertama dan favorit ada di iPhone SR. Untuk harganya ini nggak berbeda jauh antara X iBook dan X Enter, dimana untuk varian 64GB X iBook itu di kisar sekitar 6 juta, sementara yang X Enter di sekitar 4,3 jutaan. iPhone SR ini bisa jadi sweet spot ya, terutama buat orang yang baru akan pertama kali nyoba iPhone, karena secara performa iPhone SR ini masih lumayan oke. Sama dia menggunakan chipset Apple A12 Bionic. Jadi kalau buat dipakai harian itu bakal enak banget. Secara ukuran juga lumayan besar di 6,1 inci. Cuman kekurangan terbesar dari iPhone SR ini ada di bagian kameranya. Dia hanya menggunakan satu buah kamera aja. Jadi kalau kalian diban foto-foto pemandangan, ini bakal terbatasi dengan si iPhone. Untuk kualitas kameranya sih masih sangat bagus ya untuk kondisi cahaya yang cukup. Cuman kalau udah kondisi malam, hasilnya agak kurang bagus dan lumayan banyak noise. Karena emang basicnya si iPhone ini nggak ada night mode dalam aplikasi kamera bawaannya. Rekomendasi yang kedua ada di iPhone 11. Yang saat ini harganya tuh malah naik dibandingkan harga sekitar 6 bulan yang lalu, dimana iPhone 11 second iBook itu dijual sekitar 7,5 juta dan kisaran 6 jutaan untuk iPhone X Enter. Secara performa dia lebih kenceng dan dibandingkan dengan iPhone SR karena dia udah menggunakan chipset yang lebih baru, yakni Apple Bionic A13 yang masih bisa banget buat diandalkan untuk gaming. Terus RAM-nya juga udah lebih besar di ukuran 4GB. Kemudian untuk bagian layarnya dia tuh berukuran 6,1 inci. Masih sangat ideal untuk kalian pakai buat ngegame, media sosial ataupun juga buat nonton. Kekurangan terbesar dari iPhone 11 ini menurut saya adalah dengan harga segini iPhone ini belum punya konektivitas 5G. Dimana kalau kalian beli Android dengan harga 6 jutaan itu udah pasti dapat yang konektivitasnya udah 5G. Tapi selebihnya iPhone 11 ini menurut saya masih sangat menarik untuk dilirik di kelas dan harganya. Selain performa chipset, mungkin bagi sebagian orang terutama yang udah terbiasa melihat layar AMOLED yang ada di iPhone 11 ini mungkin bakal mengganggu. Tapi sebenarnya kualitas IPS di iPhone 11 ini nggak jelek sama sekali kok. Masih tergolong kekinian dengan model desain kameranya di bagian belakang, jadi nggak ketinggalan amat lah. Untuk kualitas kameranya juga masih oke, bisa dibilang 11-12 lah dengan kualitas kamera dari iPhone 12. Untuk sebuah iPhone dengan baterai 3100 ini, iPhone 11 ini udah lumayan besar, jadi pemakaian sehari-hari itu bakal masih aman banget. Lanjut untuk versi yang lebih oke dan menurut saya sih ada di iPhone 11 Pro. Untuk harganya tergolong masih lumayan tinggi, sekitar 7,5 sampai 8 juta. Dan itu untuk versi yang Enter ya, dan sekitar 9 jutaan untuk versi iBook. Menurut saya iPhone 11 Pro ini masih dibilang salah satu iPhone yang terbaik yang pernah ada. Secara ukuran dia pas banget di 5,8 inci. Jadi nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil kayak iPhone mini. Build quality-nya juga solid banget. Jadi buat kalian yang belum tahu build quality antara iPhone versi biasa dan Pro itu beda ya. Karena versi Pro seperti iPhone 11 Pro ini framenya menggunakan bahan stainless bukan aluminium. Seperti yang versi biasa, jadi secara build quality-nya itu berasa lebih solid. Untuk layarnya dia udah pakai Super Retina. Ini salah satu kualitas layar ternyaman yang ada di iPhone 11 Pro. Kameranya juga udah menggunakan triple kamera. Di bagian belakang ada kamera ultrawide sama tele.
yang kasih kita keleluasaan untuk memilih lensa mana yang mau digunakan sesuai dengan kebutuhan. Terus meski berukuran compact, secara baterai dia masih pakai kapasitas yang mirip dengan iPhone 11, tapi bisa kasih ketahanan baterai yang lumayan awet. Kekurangannya lagi-lagi untuk harga setinggi ini kita masih belum dapetin iPhone dengan konektivitas jaringan 5G. Oke, rekomendasi berikutnya adalah iPhone yang tentunya udah support menggunakan jaringan 5G. Nah, yang pertama ini ada iPhone 12 mini yang harga pasarannya bekasnya itu masih kurang lebih sama-sama seperti iPhone 11 Pro. Sekitar 8 jutaan untuk versi inter dan sekitar 9-10 jutaan untuk versi iBox. Buat kalian yang nggak masalah dengan ukuran iPhone yang kecil begini, iPhone 12 mini ini bisa jadi opsi yang sangat menarik banget. Nah, bagi sebagian orang mungkin masih meragukan daya tahan baterai iPhone 12 mini ini, yang mungkin takut boros lah ataupun cepat ngedrop lah kayak gitu. Tapi kalian tenang aja, baterai iPhone 12 mini ini masih oke lah. Untuk daya tahannya ini masih bisa dibilang awet untuk baterai sekecil ini. Terus untuk performanya juga jangan ditanya, udah pasti ngebut banget. Buat multitasking harian mah pokoknya dijamin enak banget. Dengan chipset Apple A14 Bionic ini masih terasa sangat powerful untuk kebanyakan game yang ada saat ini. Cuman performa yang ngebut gini rasanya kurang kalau dipakai buat ngegame, karena layarnya kan kecil, cuma 5,4 inci. Jadi agak kurang aja gitu kalau buat ngegame. Terus kalau ngomongin kualitas layar ini juga mantap ya, dia pakai spek yang sama dengan iPhone 11 Pro, yakni Super Retina HDR OLED. Kualitas layar iPhone 11 mini ini bisa dibilang jadi salah satu yang terbaik yang bisa kalian nikmati dari sebuah smartphone saat ini. Untuk kualitas kameranya si iPhone 12 mini ini juga nggak perlu dipertanyakan lagi, karena menurut saya ini tuh masih jadi HP dengan kualitas kamera yang sangat bisa bersaing dengan kamera yang terbaru yang saat ini hasil fotonya tajam dan komposisi warna yang natural tanpa banyak ada tambahan efek apapun. Dan rekomendasi terakhir ada di iPhone 13 mini yang merupakan iPhone mini terakhir dari Apple, karena iPhone mini ini udah nggak ada diproduksi lagi. Agak sulit nyari iPhone 13 mini X Inter karena kebanyakan di pasaran itu harganya malah mirip-mirip aja dengan bekasan dari iBox sekitar 11,5 sampai 12 juta. Jadi ya saya sih lebih merekomendasikan cari aja yang X iBox. Secara ukuran ini sama persis dengan iPhone 12 mini di 5,4 inci. Jadi ini cocok banget buat orang-orang yang suka dengan smartphone yang compact. Beberapa peningkatan yang ada di iPhone 11 ini adalah dari segi baterainya yang lebih besar, jadi bakalan lebih awet dipakai harian. Terus desain layarnya juga udah berbeda dengan notch yang lebih kecil. Kamera belakang juga udah ada fitur sensor shift OIS, merupakan fitur bawaan dari iPhone 12 Pro series di tahun sebelumnya, dimana dengan fitur ini akan menghasilkan video yang jauh lebih stabil dan juga hasil foto yang lebih bagus. Itu tadi kelima iPhone second yang bisa saya rekomendasikan di awal tahun 2023. Buat kalian yang mungkin baru pertama kali beli iPhone, itu membeli iPhone second tidak bisa disamakan kondisinya dengan membeli iPhone baru. Terima kasih buat yang udah nonton, silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan saya dari HBD, sampai jumpa di video selanjutnya.